Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu mohon izin untuk mewawancarai Ibu sebagai kapasitas Ibu di sini sebagai pemimpin di sekolah ini. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan Ibu ketika terjadi sebuah dilema dalam kehidupan Ibu. Apakah Ibu selama menjadi pemimpin di sekolah ini pernah mengalami suatu dilema yang harus memilih satu di antara dua pilihan yang sama-sama urgent seperti itu? Iya, pernah, bahkan sering karena dilema. Boleh ambil salah satu kasus, Bu? Misalkan di keluarga saya ekonomi misalkan sedang tidak stabil, sementara di sekolah juga sama, kondisi ekonomi sekolah akuntabilitasnya tidak stabil. Itu membutuhkan pemikiran yang cukup serius. Tetapi di saat itu urusan keluarga, berarti urusan pribadi saya dengan keluarga yang harus saya selesaikan. Sementara urusan sekolah adalah urusan bersama antara kita sebagai pimpinan dan juga bawahan, semuanya sebagai warga sekolah harus bersinergis untuk memulihkan kondisi stabilitas perekonomian di sekolah. Sehingga kami lebih fokus kepada urusan di sekolah dulu. Itu yang emang itu dilema. Sementara di sekolah terjadi permasalahan perekonomian, di rumah tangga juga sama. Nah, tapi saya prioritaskan ini karena urusan bersama, urusan sekolah, ya kita rembukan bersama, ya bermusyawarah untuk mengambil keputusan bagaimana caranya agar sekolah kita menjadi kembali stabil tingkat finansialnya, sehingga dirapatkanlah di situ. Jadi saya mengambil mana yang prioritas, yang urgen, yang harus lebih didahulukan, ya pasti sekolah dulu. Jadi Ibu dalam dilema ini mengambil sekolah sebagai itu ya, Bu ya, yang diutamakan ya. Ya. Ibu boleh menceritakan prosedurnya dalam mengambil keputusan tersebut? Pertama, ya untuk mengambil keputusan ini kita bermusyawarah dengan warga sekolah seperti guru, komite. Di sana kita mengutarakan permasalahan. Setelah itu ada masukan-masukan dari orang tua, atau dari komite, dari guru. Kami aspirasi itu kemudian ambil keputusannya yang bermanfaat bagi semua, bagi Terus Ibu mungkin merasakan ada hal-hal yang efektif yang dirasakan efektif dalam keputusan tersebut. untuk mengambil keputusan yang efektif. Saya semuanya berpusat kepada muridlah yang lebih diutamakan, apapun itu resikonya. Demi kemajuan murid-murid saya ambil keputusan. Memang saya mengambil aspirasi dari semua warga sekolah, orang tua, untuk diambil keputusan secara bersama-sama. Tetapi saya juga punya itikat untuk memajukan sekolah ini untuk kemajuan siswa, ya, sehingga apapun resikonya saya sudah ambil, saya persiapkan. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Terus Ibu dalam mengambil keputusan dan mungkin menemukan sebuah tantangan gitu, seperti apa tantangannya yang ditemukan? Tantangan jelas tetapi saya kembali lagi kepada aset-aset yang kita miliki. Bukan hanya finansial saja, aset itu kan banyak. Ada aset sosialnya, ada politiknya, kemudian ada agamanya, ya. Nah, semua itu potensi itu dimaksimalkan, diambil. Jangan hanya belajar pada kekurangan di sekolah saja, bukan kekurangan kita saja, tapi ambillah, galilah dari kelebihan-kelebihan potensi yang kita miliki, yang sekolah kita miliki, potensi apa saja yang tadi yang 7, nah kita maksimalkan. Terus Ibu ketika menemukan sebuah dilema permasalahan yang sama dipandang umum seperti ini, apakah secara otomatis waktu itu bisa mengambil keputusan atau misalkan disimpan jeda waktu tertentu kita selesaikan masalah ini, atau segera mungkin diselesaikan waktu itu juga ketika menemukan dilema seperti itu? Tergantung kondisi. Kalau sangat urgent berarti harus mengambil keputusan saat itu. Tetapi biasanya kalau ada permasalahan yang sangat berat, saya pertimbangkan dulu, pikir-pikir dulu,
apa manfaatnya dan resikonya, dampak dari keputusan yang kita ambil. Dipertimbangkan, dipikirkan gitu kan, untuk kepentingan bersama. Kalau urgen, saat urgen ya saat itu langsung dimusyawarahkan. Saat itu juga ya. Terus selama ini adakah faktor-faktor gitu yang bisa mempermudah ibu bisa mengambil keputusan seperti itu? Faktor-faktornya ya tadi kan, belajar dari aset yang kita miliki. Ini yang terakhir Bu ya, dari kasus dilema seperti ini, ibu bisa mengambil pelajaran mungkin buat bekal hidup ibu ke depan sebagai seorang manajer dari sekolah ini. Pembelajaran apa yang diambil dari kasus tersebut? Dari semua kasus, jadi kita tetap berkomitmen ya pada misi dan visi sekolah yang kita miliki. Jadi kita beristikat untuk kemajuan murid, semuanya berpotensi kepada murid, semuanya untuk mencapai kemajuan masa depan murid. Dari itu ya, apapun yang kita hadapi, tantangannya step by step kita lalui dengan tidak lupa secara keputusan itu diambil secara mufakat dari semua warga. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan. Sukses buat Ibu ya. Semoga sekolahnya semakin sukses dan semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.